Halo teman-teman, selamat pagi. Semoga kalian sehat selalu dalam lindungan Tuhan. Teman-teman, tetap jaga jarak ya. Tetap terapkan social distancing, jaga jarak dengan siapapun, keluar rumah menggunakan masker. Baik teman-teman, di sini saya Yohanes Adi Yuda Subakti sebagai guru akuntansi kalian. Di kelas 11 ini ingin mengajarkan mengenai akuntansi lembaga. Nah, tentunya akuntansi lembaga ini kalian dapatkan di kelas 11. Nah, pada saat kelas 10 kemarin kalian sudah belajar mengenai banyak sekali akuntansi. Nah, setidaknya kalian belajar akuntansi perusahaan jasa, kemudian sedikit akuntansi perusahaan dagang, dan nanti di jenjang berikutnya kalian akan belajar mengenai akuntansi manufaktur. Nah, baik teman-teman, di sini saya akan menjelaskan mengenai akuntansi lembaga. Nah, sebentar teman-teman, saya lihatkan dulu. Oke, pastikan teman-teman PPT saya dapat dilihat di monitor teman-teman. Baik teman-teman, di sini untuk pertama kali ini kita akan pengenalan mengenai akuntansi lembaga. Tadi saya sudah memperkenalkan diri, nama saya Yohanes Adi Yuda Subakti. Kalian dapat memanggil dengan Pak Yuda. Oke, kemudian kita lanjut saja. Nah, teman-teman, di sini saya ingin mengingatkan kembali pengertian tentang akuntansi itu sendiri. Tentunya pengertian tentang akuntansi ini sudah kalian dapatkan di kelas 10. Nah, akuntansi adalah suatu proses identifikasi, pencatatan, pengukuran, pengklarifikasian, pengiktisaran transaksi, dan kejadian keuangan, penyajian laporan, serta penginterpretasi atas hasil. Jadi, di kelas 10 kemarin, kalian sudah belajar banyak mengenai akuntansi itu sendiri. Setidaknya kalian sudah memahami siklus akuntansi perusahaan jasa. Baik teman-teman, kita akan lanjut. Nah, teman-teman, seperti yang sudah saya katakan di awal tadi, teman-teman, kita sudah mengenal perusahaan akuntansi perusahaan jasa, yaitu perusahaan yang bergerak dalam bidang pelayanan. Contohnya jasa tukang cukur, jasa tukang jahit, kemudian driver ojek online itu berkonsentrasi pada pelayanan, yaitu jasa. Kemudian akuntansi perusahaan dagang, tentunya kalian juga tahu. Intinya pada akuntansi perusahaan dagang itu adalah perusahaan itu menjual barang yang didapat dari pemasok kemudian dijual lagi tanpa mengubah bentuk. Nah, pada dasarnya contoh-contohnya itu adalah perusahaan-perusahaan retail. Maaf, saya sebut merek seperti Indomaret, kemudian Alfamart, Alfamidi, Indogrosir, Superindo, kemudian Giant, sangat banyak sekali. Itu adalah merupakan perusahaan dagang. Nah, kemudian yang ketiga itu adalah manufaktur. Nah, perusahaan manufaktur itu adalah perusahaan yang mengolah bahan mentah menjadi bahan setengah jadi, kemudian menjadi bahan jadi, kemudian dapat diperjualbelikan, mempunyai nilai ekonomis. Nah, kemudian mendapatkan keuntungan dari hasil penjualan barang jadi itu. Nah, jadi sangat kompleks sekali ya kalau untuk perusahaan manufaktur itu mengubah dari barang mentah, kemudian menjadi barang setengah jadi, kemudian menjadi barang jadi yang siap untuk diperjualbelikan, seperti itu. Nah, bagaimana dengan akuntansi lembaga? Nah, tentunya sangat sedikit berbeda dengan tiga pencatatan akuntansi ini. Nah, kita akan lanjut. Nah, pada akuntansi lembaga itu, itu berkaitan dengan pemerintahan atau lembaga kepemerintahan, teman-teman. Jadi untuk
pemerintah daerah sendiri. Kalian dapat mengenai dengan Pemda, pemerintah daerah. Pemerintah daerah adalah gubernur, bupati atau wali kota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah. Perangkat daerah itu terdiri dari beberapa satuan kerja perangkat daerah atau sering disebut juga dengan SKPD. Nah, ini nanti akan saya jelaskan di slide selanjutnya, teman-teman. Jadi gambarannya cukup jelas ya, kalau akuntansi lembaga itu berkaitan dengan akuntansi pemerintahan. Nah, khususnya adalah pemerintah daerah. Oke, kita akan lanjut. Nah, akuntansi keuangan daerah. Apa sih akuntansi keuangan daerah itu? Adalah suatu proses pengidentifikasi, pengukuran, pencatatan, dan pelaporan transaksi ekonomi keuangan. Nah, jelas ya, transaksi ekonomi keuangan dari entitas pemerintah daerah, kabupaten, kota, atau provinsi yang dijadikan sebagai informasi dalam rangka pengambilan keputusan ekonomi oleh pihak-pihak eksternal entitas pemerintah daerahnya. Jadi pada dasarnya akuntansi keuangan daerah itu adalah sebagai informasi dalam rangka pengambilan keputusan ekonomi. Itu pada intinya. Nah, nanti bagaimana pengaplikasiannya? Nah, kita akan lanjut ke slide berikutnya. Nah, ini sudah saya singgung di awal tadi ya teman-teman, yaitu mengenai satuan kerja perangkat daerah. Nah, satuan kerja perangkat daerah atau sering disebut juga dengan SKPD atau Statker adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah sebagai pengguna anggaran dan pengguna barang yang bertanggung jawab kepada gubernur, bupati, wali kota dalam menyelenggarakan pemerintahan. Nah, apa sih sebenarnya satuan kerja perangkat daerah? Nah, itu adalah suatu perangkat dari pemerintahan itu sendiri untuk penggunaan anggaran. Nah, kalian pasti pernah tahu belajar di kelas 10 penganggaran. Nah, itu atau penggunaan barang kemudian dipertanggungjawabkan pada gubernur, bupati, dan pada stakeholder di pemerintahan. Contohnya, teman-teman, apabila ada anggaran daerah untuk membangun jalan. Nah, itu pasti anggaran itu digunakan untuk membeli aspal, membeli material. Nah, itu dilakukan oleh satuan kerja perangkat daerah itu sendiri. Nah, jadi seperti itu teman-teman. Jadi sangat kompleks ya untuk akuntansi lembaga itu seperti itu. Baik teman-teman, sampai di sini dulu penjelasan saya untuk pengenalan akuntansi lembaga. Semoga informasi ini sangat bermanfaat ke depannya. Tetap semangat dan jaga kondisi. Salam AMDG. Terima kasih atas perhatiannya teman-teman. Kita bertemu di lain waktu lagi. Sekian dan terima kasih.